Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dana Ananda Karinia dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus respiratorius superior. Oke, baik. Jadi traktus respiratorius superior itu adalah bagian awal dari sistem pernafasan manusia yang terdiri atas rongga hidung, faring, dan juga laring. Yang pertama, kita akan membahas rongga hidung terlebih dahulu. Jadi, rongga hidung itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar atau biasa disebut dengan nasus externus dan bagian dalam yaitu cavum nasi. Nah, nasus externus itu dia terbentuk oleh kombinasi antara struktur tulang dan juga kartilago. Jadi tulang-tulang yang membentuk rangka nasus externus antara lain ada os nasal, os maxilla, dan os frontal. Sedangkan kalau bagian cartilaginosanya itu terdiri atas processus lateralis cartilagonis. Nah, si cartilagonis alaris mayor dan cartilagonis alaris minores dan cartilago septinasi. Nah, bagian dalam dari nasus yaitu cavum nasi itu dia memiliki dua lubang utama, yaitu yang pertama ada nares di bagian anterior itu untuk sebagai jalan masuknya udara dan coan di bagian posterior yang berkomunikasi dengan nasofaring. Jadi rongga ini dibagi secara anatomi menjadi beberapa regio, ada vestibulum nasi, regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Nah, septum nasi itu dia merupakan sekat pemisah antara kedua rongga hidung yang tersusun atas bagian tulang dan kartilago, yaitu kartilago septinasi, vomer, dan lamina perpendicularis os ethmoidale. Serta struktur tulang lain seperti os nasal, spina nasalis os frontal, dan crista nasalis os maxilla et palatinum. Nah, dinding lateral dari cavum nasi ini dia memiliki tiga struktur lengkung yang disebut dengan kongka, yaitu kongka nasalis superior, media, dan inferior. Yang masing-masing itu dia membentuk saluran udara, yaitu ada recessus penotomodalis, meatus nasi superior, media, dan inferior. Nah, disinilah muara dari sinus-sinus paranasalisnya itu berada, seperti misal ada sinus maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Nah, sinus-sinus ini dia merupakan rongga udara yang memiliki fungsi untuk mengurangi berat kepala, memproduksi mukus, dan membantu reasonansi suara. Selanjutnya, vaskularisasi cavum nasi itu berasal dari dua sistem arteri utama, yaitu arteri carotis externa dan interna. Jadi, kalau dari carotis externa, suplai darahnya itu berasal dari arteri spheno-palatina dan arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Sedangkan, kalau dari carotis interna, cabangnya itu dia meliputi arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Vena-venanya juga dia mengikuti jalur yang sama dengan arteri dan bermuara ke berbagai sistem venosa seperti plexus pterygoideus dan vena facialis. Bahkan juga berhubungan dengan sinus cavernosus. Nah, kalau dari sisi inervasi, cavum nasi ini dia memiliki pembagian yang kompleks. Jadi, kalau sensorik penciuman itu dia berasal dari nervus olfactorius yang menginervasi regio olfaktoria. Terus kalau sensorik umum itu dia berasal dari cabang nervus trigeminus, khususnya nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Terus juga ada nervus nasopalatinus. Nah, inervasi otonom untuk sekresi kelenjar mukosa itu dilakukan oleh nervus facialis dan juga melibatkan nervus maxillaris. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faring. Jadi faring itu dia dibagi menjadi tiga bagian, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring itu dia berfungsi sebagai jalur udara yang mengandung struktur penting seperti koan, tonsila parangiae, torus tubarius, torus levatorius, dan lain-lain. Terus ada ovaring yang untuk fungsi pencernaan dan mencakup struktur seperti isthmus, faucium, arcus, dan tonsila palatina. Terus kalau laryngofaring itu dia untuk transisi antara sistem respirasi dan juga pencernaan yang mengandung fossa piriformis dan aditus laringis. Nah, vaskularisasi pada faring itu berasal dari berbagai cabang arteri carotis externa dan juga arteri maxillaris, facialis, pharyngea, ascendens, dan arteri lingualis untuk bagian atas. Terus untuk bagian bawah itu arteri thyroidea inferior. Nah, tonsila palatina itu secara khusus disuplai oleh ramus tonsillaris dari arteri facialis. Jadi vena dari faring itu dia bermuara ke plexus venosus pharyngeus yang kemudian
mengalir ke vena facialis, terus ke flexus pterygoideus dan vena jugularis interna. Kalau inervansi sensorik pada faring itu dia berasal dari nervus glossopharyngeus melalui flexus pharyngeus. Sementara kalau inervasi motoriknya itu oleh nervus vagus. Nah, selanjutnya penjelasan untuk laring. Laring itu terletak pada tingkat vertebra C3 hingga C6. Laring itu dia terdiri dari berbagai kartilago ada tiroidea, terus epiglotis, arytenoidea, dan lain-lain. Nah, rongga laring itu dia dibagi menjadi 3 ruang, yaitu ada supraglotis yang membentang dari adytus laringis ke plica vestibularis, terus ada transglotis yaitu antara plica vestibularis dan plica vocalis, terus juga ada subglotis dari plica vocalis ke cartilago cricoidea. Terus struktur penting di dalam laring itu termasuk juga dengan plica vocalis untuk pita suara, termasuk juga ventriculus laryngealis dan rima glottidis. Nah, otot-otot laring itu dibedakan menjadi otot-otot yang berfungsi membuka dan menutup glotis. Misalnya musculus cricoid posterius untuk membuka glotis, sedangkan musculus cricoarytenoideus lateralis dan musculus arytenoideus transversus itu untuk menutupnya. Nah, suplai darah ke laring itu berasal dari arteri laringea superior, cabang dari arteri tiroidea superior dan arteri cricotiroidea dan arteri laringea inferior, yaitu cabang dari arteri tiroidea inferior. Nah, venanya itu dia mengikuti jalur arteri dengan vena laringea superior bermuara ke vena jugularis interna dan vena laringea inferior ke vena brachiocephalica sinistra. Inervasi motorik laring itu terutama berasal dari nervus vagus. Nah, semua otot intrinsik laring itu diinervasi oleh nervus laryngeus recurrens kecuali musculus cricotiroideus yang diinervasi oleh R externus and nervus laryngeus superior. Untuk inervasi sensoriknya itu bagian atas pita suara diinervasi oleh nervus laryngeus superior, sedangkan bagian bawah oleh nervus laryngeus recurrens. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.